Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pelajaran geografi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang dinamika kependudukan Indonesia. Ini merupakan materi keempat kita pada bab pertama ini di semester 2. Oke, langsung saja kita akan bahas materi tersebut ya. Yang pertama, pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk ya, dinamika ini berasal dari kata dinamis ya, yaitu artinya selalu berubah-ubah ya. Sedangkan penduduk adalah orang yang menempati suatu daerah atau wilayah tertentu ya. Jadi dinamika penduduk adalah kondisi di mana berubahnya ya, penduduk ya, baik dari jumlahnya, persebaran maupun komposisinya ya. Di mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adanya kelahiran ya, kematian, serta migrasi penduduk. Ketiga faktor ini sangat berperan penting terhadap perubahan yang terjadi dalam penduduk, baik dari jumlah, persebarannya, serta bagaimana komposisi. Komposisi itu kandungan atau isi dari penduduk, jumlah penduduk, komposisinya itu terkait dengan jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, biologis, dan seterusnya. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang faktor penyebab dinamika kependudukan ya. Yang pertama ya, ada namanya kelahiran atau natalitas ya. Seperti kita ketahui ya, kelahiran adalah munculnya seorang bayi ya dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tanda-tanda kehidupan ya, berupa bernapas ya, kemudian jantungnya berdetak ya, kemudian terjadinya pergerakan ya dari mata ya, kemudian mengeluarkan suara ya, atau tangannya, kakinya, dan seterusnya ya. Kemudian kelahiran ini akan menambah jumlah penduduk ya. Dimana kelahiran ini sangat berperan penting terhadap kelangsungan hidup ya, atau regenerasi lah. Kelahiran didukung oleh beberapa faktor ya, atau istilahnya ada pronatalitas. Pro ini ya, sesuatu yang mendorong ya, terjadinya banyaknya angka kelahirannya. Yang pertama adanya pernikahan di usia muda, kemudian tingkat kesuburan yang tinggi ya, di mana pernikahan usia muda ini ya menyebabkan tingkat atau peluang kelahiran itu lebih tinggi ya, karena di usia muda wanita itu biasanya mengalami kesuburan ya. Kemudian di atas 40 wanita itu udah mulai menurun tingkat kesuburannya dan risiko kelahiran itu lebih tinggi ya. Maka pernikahan usia muda ini sangat mendukung ya kelahirannya. Kemudian anggapan banyak anak banyak rezeki ya. Ini beberapa suku atau ras biasanya menganggap seperti ini ya. Kemudian keinginan mendapatkan anak jenis kelamin tertentu. Biasanya pasangan suami istri itu kadang menginginkan anak ya, jenis kelamin tertentu ya, sehingga ketika keinginan tersebut tidak tercapai, maka mereka akan berusaha mencoba kembali untuk dapat anak jenis kelamin tertentu, sehingga banyak ya anak yang muncul. Kemudian ada faktor yang menghambat kelahiran ya, atau disebut sebagai antinatalitas ya. Yang pertama ya, pembatasan usia nikah oleh pemerintah. Ini kebalikan dari usia muda tadi ya, dimana pembatasan ini diatur dalam undang-undang ya sekarang ya. Wanita itu usianya 17 tahun, laki-laki 18 tahun kalau nggak salah ya. Karena kalau belum sampai usia tersebut maka tidak bisa menikah secara negara ya. Tidak ada buku nikahnya ya, dan bisa nikah dengan nikah agama ya. Kalaupun udah terpaksa karena faktor X ya, biasanya lewat sidang ya bisa pernikahan. Kemudian program keluarga berencana ya, KB, 2 anak lebih baik. Kemudian pembatasan tunjangan anak bagi pegawai negeri, ini juga pengaruh terhadap kelahiran ya, dimana tunjangan pembatasannya itu untuk kesehatan dan lain-lain itu maksimal 3 anak saja yang berlaku ya, selebihnya nggak ditanggung ya. Kemudian semakin banyak wanita karir ya, dimana dengan baiknya atau tingkat pendidikan yang sudah membaik ya di negara kita, biasanya
wanita udah banyak yang berkarir, sehingga mereka juga membatasi ya jumlah anak ketika mereka sudah menikah ya. Oke, setelah kelahiran ada namanya kematian. Kematian adalah kondisi di mana hilangnya tanda-tanda kehidupan pada manusia secara total ya, yang disebabkan oleh berbagai macam ya, baik kematian secara normal dan seterusnya ya. Dimana kematian ini akan mempengaruhi jumlah penduduk, yaitu mengurangi jumlah penduduk ya. Kematian pasti akan datang kepada siapapun dimanapun ya, dimana kematian ini sudah ditentukan ya, sudah ada garis takdirnya ya. Dimana ya kematian juga dipengaruhi ya, ada faktor yang mendorong ya, kemudian ada faktor yang menghambat ya. Faktor yang mendorong tingginya angka kematian yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ya, baik kesehatan lingkungan, kemudian pola hidup ya, pola makan, pola tidur dan seterusnya. Kemudian adanya bencana alam ya, seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir yang dapat menyebabkan kematian. Kemudian terjadinya peperangan, ini di negara perang ya. Kemudian wabah penyakit seperti COVID saat ini ya. Kemudian pembunuhan dan kriminalitas. Kemudian fasilitas kesehatan yang belum memadai ya. Kemudian keadaan gizi penduduk yang rendah ya. Ini berkaitan dengan ekonomi yang akan ekonomi juga berpengaruh terhadap kematian ya. Kemudian faktor lain mungkin kecelakaan lalu lintas ya, dimana survei 2015 ya, 6 tahun yang lalu, bahwa kecelakaan ini pembunuh nomor 3 di Indonesia ya, setelah jantung, koroner ya. Kemudian ada faktor-faktor yang menghambat kematian juga. Yang pertama adanya peningkatan kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan ya, dengan berolahraga dan seterusnya. Fasilitas kesehatan yang udah memadai ya, dimana banyaknya puskesmas, posyandu ya, kemudian klinik-klinik ya, rumah sakit serta dokter yang sudah mumpuni ya, atau tenaga kesehatan ya. Kemudian meningkatnya keadaan gizi penduduk ya, ketika ekonomi sudah membaik maka pemenuhan gizi akan baik juga. Kondisi yang aman dan tentram di suatu daerah ya, seperti terhindar dari bencana, perperangan ya, serta ajaran agama yang melarang untuk bunuh diri ya. Kalau di negara maju banyak mereka yang ketika stres ya, karena mereka tidak menganggap agama itu sebagai penting, maka mereka stres bunuh diri ya. Seperti di Jepang, mereka jadi sebuah budaya gitu ya, ketika kecewa atau gagal atau apapun itu mereka melakukan harakiri ya, dan buktikan bahwa itu mereka jiwa satria ya, berbunuh diri itu. Oke, kalau mereka yang punya agama mereka melarang untuk bunuh diri ya. Yang terakhir adalah migrasi ya. Setelah kelahiran dan kematian ya, faktor yang menyebabkan perubahan penduduk adanya migrasi ya. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkup nasional atau internasional minimal 6 bulan ya. Dimana migrasi ini akan menambah penduduk yang dituju ya, dan mengurangi jumlah penduduk yang ditinggalkan. Migrasi banyak sekali jenisnya ya, diantaranya transmigrasi, perpindahan penduduk dari suatu tempat ya, kemudian dari tempat yang sedikit ke tempat yang ramai lah ya, urbanisasi ya, kemudian ruralisasi ya, forensen, weekend, dan evakuasi ya. Evakuasi ini ya bencana ya, dan seterusnya, nanti bisa dicari satu persatu ya. Kemudian migrasi ya, ada yang faktor mendorong terjadinya migrasi penduduk, ada faktor penarik ya. Faktor pendorong adalah faktor yang berasal dari daerah asal penduduk tersebut. Yang pertama, pendapatan yang rendah ya, lapangan pekerjaan terbatas, sarana transportasi, lahan sempit ya, sumber daya alam berkurang. Ini menyebabkan munculnya ide untuk melakukan migrasi ke daerah lain ya. Kemudian faktor penarik ya, ini berasal dari luar ya, faktor X ya, dimana daerah lain tersebut ya, peluang kerjanya banyak, gajinya tinggi, fasilitas umumnya lengkap ya, baik fasilitas kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya ya. Misalnya ilustrasinya di desa, di sebuah gambar ini ya, dimana di kota ini fasilitasnya lebih lengkap, lapangan pekerjaan banyak ya, sehingga akan menarik penduduk untuk melakukan migrasi.
Ditambah ya, dorongan ya di daerah tersebut pekerjaannya terbatas, ya lapangan pekerjaan terbatas, gajinya rendah, serta sumber daya mudah mulai menyempit. Ya. Oke, ini terkait dengan migrasi penduduk ya. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa dukung terus ya channel kita. Selamat belajar, ya, jaga terus kesehatan. Salam lestari, salam geografi. Saya Abu Redi. Assalamualaikum.